Selamat malam Pak Husni, perkenalkan nama saya Bonifacius Carlos Jalung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Common Pool Resource sebelum saya menganalisis jurnal saya. Sumber daya bersama atau Common Pool Resource adalah sumber daya yang bermanfaat bagi sekelompok orang tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Jadi sumber daya ini bersifat non-excludable, artinya individu biasanya tidak dapat dicegah untuk menggunakannya bahkan jika mereka tidak membayarnya. Tetapi barang ini juga bersifat rivalry, yang berarti beberapa bagian dari penggunaannya membuat lebih sulit bagi orang lain untuk menggunakannya. Contoh common pool resource adalah berkurangnya manfaat karena digunakan secara berlebihan atau menjadi macet karena penggunaannya sudah terlalu banyak. Ada sejumlah contoh sumber daya ini termasuk sistem irigasi, ikan laut, hutan, dan bahan-bahan dengan sumber daya yang sama. Penggunaannya berlebihan mengurangi bagian yang digunakan oleh pihak lain. Misalnya, pertimbangkan padang rumput jika tanah tersebut tidak harus dimiliki secara pribadi dan dibagi di antara banyak petani yang mengembalakannya ternak mereka. Maka padang rumput adalah sumber daya bersama karena tidak dapat secara eksklusif hanya untuk petani tertentu. Namun saat ternak terlalu banyak, sumber daya tersebut akan berkurang setidaknya sampai waktu tertentu. Saya akan mengambil jurnal yang berjudul Analisis dan Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Bengkulu, studi kasus bentrokan nelayan akibat illegal fishing dan penggunaan trawl pada tahun 2019. Isu utama dari konflik ini adalah yang pertama, kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan modern, kerusakan terumbu karang akibat pukat trawl yang mengakibatkan ikan-ikan yang berada di area perairan dangkal tidak dapat berproduksi dengan baik. Yang kedua, aktivitas nelayan modern yang memasuki wilayah perairan nelayan tradisional. Perluasan daerah meskipun sudah diatur dalam regulasi pemerintah kerap kali tidak ditindak oleh nelayan modern. Aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan tindakan juga dianggap abai. Kemungkinan sudah terjadi kolusi transaksional. Yang ketiga, terhambatnya saluran value opportunities nelayan tradisional yang merupakan realitas dari masyarakat kelas bawah, sehingga kekerasan menjadi pilihan terakhir sebagai manifestas kekecewaan nelayan tradisional. Menurut Ted Robert Gore dalam tulisannya Why Men Rebel 1970 mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan adalah terjadinya perampasan bagi sesuatu yang dianggap berharga. Sebagai dampak dari kekerasan nelayan tradisional terhadap penggunaan alat tangkap pukat harimau oleh nelayan modern di wilayah itu, 3 kapal yang berisikan puluhan orang menyerang kapal nelayan modern yang tengah bersandar di kawasan pelabuhan Pulau Baai pada hari Jumat 5 April 2019. Baku tembak yang melibatkan nelayan modern dari Pulau Baai, Bengkulu, dan nelayan tradisional dari Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu mengakibatkan 4 orang mengalami luka. Penyerangan ini diduga merupakan aksi balas dendam akibat pada beberapa waktu sebelumnya 2 unit kapal nelayan tradisional juga dibakar oleh sekelompok orang yang diduga merupakan para nelayan modern. Penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan alat tangkap trawl yang dilarang oleh pemerintah, pelanggaran jalur dan area penangkapan ikan oleh nelayan modern, perbedaan teknologi penangkapan yang berdampak pada melimpahnya hasil tangkapan nelayan modern, kurang optimalnya fungsi dan peran lembaga pemerintah, serta belum tegasnya aparat penegak hukum. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan modern yang mengarah kepada illegal fishing merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Penyelesaian dilakukan oleh kepolisian daerah Bengkulu dalam mengantisipasi persoalan ini adalah dengan meningkatkan kerjasama Satuan Intelijen Keamanan dalam melakukan deteksi dini early detection dan peringatan awal early warning sehingga tahapan dalam konflik dapat diredam segera. Selain itu perlu adanya pengawasan terhadap transparansi upaya penegak hukum penggunaan trawl yang dilakukan oleh nelayan modern.
kepercayaan masyarakat terutama nelayan tradisional menjadi pertaruhan dalam hal ini. Selain itu perlu adanya modernisasi peralatan pendukung. Tugas kepolisian berupa kapal patroli milik Direktorat Polair Polda Bengkulu, sebab penyelesaian konflik di daerah perairan memiliki karakter khusus yang berbeda dengan konflik di daratan seperti pada umumnya. Sekian dari saya Pak, saya ucapkan terima kasih.